kecukupan dan pemenuhan atas kebutuhan pun dugi malih kebutuhan sanese. Demikian seterusnya. Hidup berpotensi untuk bikin aku depresif dan frustrasi. Untung kau begitu pemurah, murah hati, suka memberi. Bahkan yang tidak ku minta pun kau ngasih. Anda pernah minta kuping? Tidak. Anda pernah minta sehat? Itu something granted dari dia. Hidupkan satu pengenalan kognisi seperti itu. Semua orang bisa, siapapun dia, asal tidak idiot. Sesudah gembira, lapang hati dan pikiran, panggil Allah supaya kita bersambung dengan dia. Ya Allah, aku berkumpul di altar rumah MHI Najib ini untuk meminta kepadamu, beri kami, saudara-saudariku yang kucintai ini, kecukupan untuk menjadi hambamu yang baik dan benar. Tidak mungkin kau tidak ngasih. Kau nggak nyuwun mawon panjenengan paring. Kalau hatiku dan hati kamu, saudara-saudariku yang kucintai, menjadi bulat dan penuh seperti itu pengajian. Pengajian di sini saya lihat kudu wong ke wong, tidak menjadi komoditas. Luar biasa. Allah, 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 Subhanallah, Maha suci Engkau Allah. Untung Engkau cegat kami pagi, siang, petang, dan malam dengan rukuk dan sujud untuk memahasucikan Engkau. Katanya hidupku adalah trial and error. Buddha teko keliru nang salah, mari salah kelalen, bar kelalen menganiaya orang, gak wis-wis. Maha besar Engkau, maha suci Engkau. Jangan biarkan kami yang belepot ini supaya tetap tersentuh oleh kemahasucian, kejernihan. Katanya Engkau mau mengirim kami di persada kehidupan ini sebagai khalifahmu. Aku yakin Kau tidak akan pernah tega melepaskan kami. Kalau kami sholat selalu lalai, wong cucu Nabi Adam Gusti Allah, di ngapurani mawon. Maha suci Engkau Allah. Allah, 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 Subhanallah, Engkaulah sultanku ya Allah, Engkaulah mahkotaku, Engkaulah tiaraku. Diam Engkau di puncak kesadaranku. Kalaupun aku tukang lalai sama Engkau, nyuwun tulung pun ditinggal Gusti. Diam Engkau ditentang kesadaranku, di akarnya bahkan. Boten wani kula urip tanpa Engkau ya Allah. Jika aku dan kamu, saudara-saudariku yang kucintai, berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, sebab di atas kita ada bertumpuk sayap malaikat until the bottom of the earth. Yang kerjanya adalah ampuni ya Allah hambamu, rahmati hambamu yang seperti ini. Tidak ada jalan buntu menuju Allah. Kalaupun orang berangkat dari comberan menuju Allah, sampai dia di altar Allah. Kalaupun dari masjid, hatinya lalai dari menuju Allah, kak tutup dindi. Saudara-saudariku yang dicintai, agama ternyata sederhana. Itu yang saya petik dari mengikuti pengajian dari Maestro Ainun Najib. Bagaimana diformulasikan sesuatu yang sederhana agar orang terbebas, just to be liberate dari dengki, dari marah, dari curiga, dari berpretensi merendahkan orang dan mengunggulkan diri. Indonesia memerlukan solusi dari sikap yang seperti itu dari kita semua. Tidak ada negara yang sesempurna seperti Indonesia, merdeka dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada konstitusi di seluruh dunia ini yang so Islamic lain seperti yang kita punya. Tetapi kita mengisi kehidupan ini tidak dengan rahmat, melainkan dengan laknat, karena memutus hubungan antara fakir dengan aziz, antara fakir dengan karim.
antara fakir dan mudhib dengan al-musabbah alaih. Subhanallah. Tasbih rukuk ya tasbih tok. Tak seperti tasbih sing kali ini pedot. Tasbih sujud begitu juga. Ambil jidat barangkali berwarna hitam, lalu dibilang tok sebagai orang bertasbih. Aduh anak aku gak iso sujud, jika gak ada tepuk karena accident. Tetapi rahmat Allah mengantarkan saya kepada kesadaran seperti itu, dan saya happy bersama Anda semua di tempat ini. Insya Allah sebentar lagi ada saudara-saudaraku dari Pekalongan yang 2 hari yang lalu aku berada di tengah mereka karena ditelepon oleh teman-teman dari Jogja kalau saya berkenan tanggal 17 supaya hadir di pengajian MH Ainun Najib. Of course, why not? Saya bilang kepada kawan-kawan. Ketika itu saya berhadapan dengan bersama teman-teman yang membaca maulid. Barangkali supaya kalian bijak, lantunkan posisi batin yang mukhalla alaikum untuk tahalli dengan addressing cinta kepada Rasulullah. Mari kita baca Fatihah untuk hadirat Rasulullah. Moga-moga Allah berkenan menyatukan kita dengan beliau di dunia ini. Sampai nanti di barzakh. Sampai nanti di alam baka. Moga-moga dilapangkan hati kita. Dibikin hidup, dibikin akhlak kita menjadi baik dalam kehidupan duniawi, kehidupan kreatif, kehidupan produktif, kehidupan interdependence dengan siapapun di persada kehidupan ini. Moga-moga kabul hajat kita yang akan serba membawa kita kepada kemaslahatan hidup dan redha Allah, redha Rasul, redha malaikat, dan seluruh eksistensi dari kehidupan ini. Moga-moga sakit kita lahir batin dibikin sembuh oleh Allah. Moga-moga addressing kita dengan salam kepada Rasulullah disampaikan oleh Allah kepada beliau. Di tahiyat sampai beraudiensi di depan His very sacrificed home di Madinah Munawwarah. Al-Fatihah. Sesungguhnya Allah yang maha luhur saja begitu rupa humble dan rendah hati untuk hormat kepada Nabi Muhammad. Hidupkan hatimu saudara-saudari yang dicintai untuk selalu menyapa dan appreciating kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka Zainal
أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا
صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مبهام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والعيون فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز الذكرين اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الغمامة يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي
في النوالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد ضرابا يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي فيا ذا جود يا رب يا مولى الموالي فيا ذا جود يا رب يا مولى الموالي ويا معطى العطايا عظيمة الجزال ويا معطى العطايا عظيمة الجزال ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الغمامة يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي. Saudara-saudariku yang dicintai, sentuhan ritmik dan melodik yang menyentuh hati kita, membentuk sentuhan atas sense of aesthetic kita. Disitulah berpangkal syukur kita kepada Allah. Di situ berpangkal cinta kita kepada sesama. Dari sana juga terbit khusyuk. Dari situ juga ikhlas. Orang tidak akan pernah dapat khusyuk dan ikhlas bila dia tidak mendapatkan pemerkayaan diri untuk disentuh dengan cinta dari Rasulullah. Allah berkenan mengucapkan kepada Rasulullah di zaman azali dahulu, ya Muhammad, khalaqtu kulla syai'in min nurik. Muhammad, aku cipta all of the creation from your light, kata Allah kepada Nabi Muhammad. But my favor is mankind. Makhluk ciptaanku, pilihanku adalah manusia. Aku beri mereka sesuatu yang more than enough, cukup fitrah. Sebab di fitrah ada potensi untuk mengaktualkan sikap kita mengagungkan Allah. Ada potensi untuk mengagungkan Rasulullah, untuk menjunjung tinggi yang hak dan yang benar, yang jatuh di hati kita sebagai sense of guilty. Kalau aku dan kamu menipu, bohong nih, kata hati kita. Di situ juga kecintaan kita kepada sesama diterbitkan dari apa yang dicipta oleh Allah. Ini sudah merupakan paten. Tetapi mereka nanti hidup ngaco, Muhammad. Aku titipkan sama kau. Bikin mereka beres. Ketika akan pulang kepada aku di alam baka, kembalikan mereka. Supaya dalam keadaan bersih seperti aku beri. Kulikul insanu halu'a, kata Al-Quran. Manusia itu kocak-kacik. Kocak-kacik itu kalau cangkir teh ini kira-kira goyang begini. Yang namanya kocak-kacik apa? Kocak-kacik itu apa? Kocak-kacik itu menumplek. Jadi sesuatu yang hampir tumpah. Idza massaul khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan dikasih secangkir teh, ya cuman secangkir, separuh mana. Tak ngerti ada ini. Ngombeku tolong cangkir. Masih belum saya minum, belum saya terima kasih. Wis ketok kurangi. Nggih napa? Itu kita. Weda masyarakat jazua, sedikit aja ada hal yang disaspiratif, melolong-lolong asu. Seluruh bangunan rahmat Allah broken. Merdeka dengan berkat rahmat Allah menjadi khianat, menjadi laknat di kehidupan kita. Seperti banyak disebut oleh maestro kita tadi. Illal musallin, kecuali orang yang menemukan jati dirinya dalam sikap pengharapan kepada Allah. Itu tidak angel-angel, kira-kira seperti yang kita buat tadi. Kita sesudah melepas aneka macam kejelekan dari pikiran dan kemudian hati kita, ini muncul sebagai ucapan, muncul sebagai sikap, muncul sebagai pernyataan diri, akan merupakan kebaikan.
Lalu kalau kita isi dengan asma Allah, lalu kita isi dengan sentuhan hati kepada Rasulullah, sudah cukup. Islam diturunkan untuk semua orang, dari gradasi dan level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Aku sekolah di University of London, aku sekolah di Johann Wolfgang Goethe University di Frankfurt am Main, gak ada gunanya. Sebab yang berguna betul adalah bagaimana rendah hati. Tengok masjid di Cirebon, masjid di Banten, dan bahkan beberapa di Keraton Jogja. Ada filosofi yang tercermin pada bentuk arsitekturalnya. Masjid itu pintunya kecil-kecil, hampir kayak rumah burung dara. Sependek-pendek apapun orang masuk masjid harus nunduk, kalau tidak jidatnya kejedong. Artinya, filosofinya, orang masuk Islam gak bisa tanpa kerendahan hati. Allah sendiri saja yang begitu maha luhur berkenan rendah hati, lalu hormat. Lalu kita disuruh untuk mengikuti. Saudara-saudariku yang kucintai, mari kita bertekad sekarang untuk berhenti dari sombong, dari angkuh. Tidak guna kita mengecam orang lain. Kalau tidak, kita mulai dari di sini. Inilah kemerdekaan keindonesiaan yang merdeka dengan berkat rahmat Allah. Para founding fathers ngerti banget, kemerdekaan ini dibeli dengan nyawa, dengan kaki buntung, tangan kutung. How can they root? Bahwa merdeka dengan berkat rahmat Allah itu adalah ilham dari Allah yang dibawakan Rasulullah oleh para awliya. Itu yang datang dari sebelah Aceh, Cik Titiru, Umar, Imam Bonjol di Sumatera Barat, di Ponorogo di Jawa, Hasanuddin di Banten, maksud saya di Makassar di Goa. Begitu juga Antasari di Kalimantan. Buku-buku anak sekolah kita menyebut mereka pahlawan nasional. Tidak salah. Pahlawan nasional itu hanya label seperti yang kita terapkan umum sekarang ini. Siapa pahlawan nasional? Yaitu orang yang bisa tahalli dan kemudian mengisi dirinya yang sudah kosong dari ketidakbaikan dengan asma Allah dan asma Rasulullah. Itu adalah aulia Allah. Negeri kita besar karena aulia Allah. Negeri kita besar karena petani di Dukun Muntilan begitu pintar untuk menangkap nur dari Allah. Bahwa syukur itulah yang membesarkan dia. Sayang orang-orang pintar terlalu sibuk dengan keangkuhan dan kesombongannya. Sebab itu Johann Wolfgang Goethe aku campakkan. University of London aku buang, gak ada gunanya. Kalau bikin itu jadi berhala buat diri. Ternyata nikmat hidup bersama Anda di sini dengan such humbleness, untuk menasah sincerity. Orang berangkat ke Allah walaupun dari comberan, dapat dia menyampai Allah. Kalaupun dari masjid, tapi tidak benar-benar menuju Allah, gak sampai kepada Allah. Dan untuk ini kita memerlukan Nabi Muhammad, saudara-saudari yang kucintai. Muhammad, aku titipkan kepada kamu. Ya Allah, kalau begitu maumu, tolong beri aku kelengkapan yang cukup untuk itu. Apa kamu mau, kata Allah? Beri aku cinta. Aku kasih sama kamu. Kata Rasulullah, dengan cinta yang dibawa dari Allah oleh Rasulullah itu, beliau mengambil perhatian dan berusaha mati-matian untuk mengangkat kita menjadi orang yang baik dan benar. Bagaimana kita tidak menyapa beliau? Itu masalah kita. Satu ketika ada Israel datang ke depan Rasulullah. Rasulullah tahu kalau itu sudah saat game point. Israel yang biasanya nyambutnya orang but, sibuk banget dia. Kerja at the same second untuk berapa ribu dan million orang. Tapi datang di depan Rasulullah ngaku rancang begini, bukan kondor, tapi memang sopan. Maju, enggak lah, gak enak kerjaanku kali ini. Gak apa-apa. Ya biasa aku nyabut nyawa orang, tapi ini nyawa kekasih Allah, gak enak lah. Lantas mau kamu apa? Perintahlah aku sesuatu supaya aku bikin satu perkhidmatan khusus dari aku untuk engkau, wahai kekasih Allah. Oh begini. Enggak, aku cuma mau tanya aja sama kamu. Gimana sih sebenarnya rasanya mati? Tanya Rasulullah kepada Israel. Mati? Iya, aku sendiri belum pernah mati. Kata Israel, how I know? Ya kau tanya sama orang yang pernah kau cabut nyawanya. Baik. Dengan sopan Israel mingser dari Rasulullah. Lalu dia di perjalanan dia mencari tahu, dia berjumpa sama Nabi Musa. Ya kalimullah, sa'alani habibullah, maka sa'alta idza ma ahadiruha. Kata Jibril, "Hei
Musa yang pernah bercakap langsung dengan Allah. Kekasih Allah bertanya kepada aku, bagaimana rasanya mati? Waktu aku cabut nyawamu dulu. Mati, mau tahu kamu? Nih lihat, kata Musa, saya membuka selong-selong lengannya. Gosongnya durung hilang, lorone nyawaku kok cabut kon. Padahal itu almost 3,000 years before. Masih tetap berbekas. Terima kasih, kata Israel. Lalu Israel datang kepada Rasulullah. Ya Habibullah, al-maut kalli Musa, al-maut sayun azim. Mati itu nggak bisa dideskripsi. Baik, terima kasih. Lalu Rasulullah mengangkat tangan. Ya Rabb, wahai Tuhanku, demi cintamu kepada aku, demi cintamu kepada seluruh makhlukmu, demi cintamu kepada seluruh manusia makhlukmu, tolong jangan ada orang yang sakit lagi. Kalau nanti dicabut nyawanya oleh Israel ini, sakit semua orang ila yaumil kiamat, taruh di pundakku ya Allah. Dengan menangis Rasulullah mengadu kepada Allah. Beliau tidak rela kalau kita kesakitan waktu kita meninggal. Padahal kita kerjaan kita lalai dan sembrono. Begitu cinta Nabi Muhammad. How can we ignore him? Ini masalah kita. Indah sekali pengajian kamu semua, saudara-saudari yang dicintai. Tapi alangkah indah kalau kesertaan Nabi Muhammad kita hadirkan diri kita. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa tarji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa tarji. Sugeng rawuh Kanjeng Nabi, among us. Jangan biarkan kami menjadi kersang, menjadi keras, menjadi membatu hati, pikiran, dan omongan, dan sikap kami. Hanya bersama Engkau kami akan menjemput keberuntungan di depan Allah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi arsyadi wa daraji. Tidak ada entity, tidak ada hunian yang Kau berkenan datang lalu berada di tengahnya, melainkan serta-merta Allah akan membuat lapang perjalanan untuk menjadi benar dan baik. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi arsyadi wa daraji. Tak seorang pesakit pun yang Kau berkenan nengok, melainkan serta-merta Allah akan bikin dia sembuh. Sakit itu jasmani maupun rohani. Bukankah aku dan kamu semua pada sakit ini, saudara-saudari kita tercinta? Karena kelalaian, karena kealpaan, karena terlupa untuk selalu membersihkan diri dari marah, dengki, benci, penghinaan, dan penganiayaan. Semua dari 5 komponen keindonesiaan yang disebut oleh maestro kita tadi, semua ada penyakitnya. Ketika mereka masih arogan dengan sesama, itu insya Allah dengan selamat ini Rasulullah punya sentuhan ke hati kita, akan menjadi kita semua menjadi cured, menjadi sembuh, terolah. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal liwaji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi arsyadi wa daraji. Satu penggal masa dan waktu yang Engkau mulai makin nyata dilibatkan untuk memilih diri kami. Rontok semua dosa, nista dan aib yang timbul karena kelalaian sebelumnya. Kami bertekad sekarang ya Rasulullah, ke depan kami akan menjalani kehidupan ini bersama Engkau. Wajhukal maimunu hujjatuna yauma taqdin nasu bil hujaji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi arsyani wa daraji. Memfokus perhatian dan konsius kami kepada kamu, itulah bekal kami ya Rasulullah. Kami akan datang kepada Allah kembali, sebo magitan fil kiamat.
mau fokus mengenai penjenengan. Perkenankanlah ya Rasulullah, perkenankanlah ya Allah. Kalau orang terlalai membekal apa-apa, biarlah kami membekalkan dirimu ya Rasulullah, wahai kekasih Allah. Fajazakallahu khairal jaza ya muniral kauni bil baladi ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a. Hanya Allah yang tahu membalas engkau dengan pantas ya Rasulullah. Tapi yang terang, engkaulah the only lighter for all of the creation. Engkau yang mencerahkan kembali budak-budak yang ada di kalangan para makhluk. Kulla yawmin nartaji farajan Rabbi ajil minka bil faraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Inilah ya Allah ekspektasi kami untuk menjalani sisa hidup kami bersama kekasihmu, supaya engkau rela, supaya Rasulullah rela, supaya para malaikat rela, supaya setiap bentuk pembelaan kepada kehidupan sesama akan mendapat redha. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Terima kasih saudara-saudariku yang kucintai. Allah mengatakan, aku malu jika ada hambaku yang memohon kurnia dari aku dengan menyebut nama kekasihku, bila aku tidak serta-merta menunaikan apa permintaan dan kehendaknya. Saudara-saudariku yang kucintai, tidak ada alasan buat kita sekarang untuk tidak yakin. Rahmat Allah menjadi makin close kepada kita apabila hatimu dan hatiku makin dibuka kepada Rasulullah. The only item to be reconstruct di kehidupan ke depan adalah untuk memulihkan kembali. Berhenti aku dan kamu dari bohong ketika kita ucapkan pada tahiyat kita, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahmat, berkah Allah moga-moga turun untukmu wahai Rasulullah. Tanya pada dirimu, di mana ketika itu Rasulullah? Ono takkan? That's the point. Bagaimana dia ada kalau kita tidak pernah berusaha memperbaikinya? Tidak ada majelis yang lebih mulia daripada selalu berselawat. Di tempat ini dari awal maestro kita selalu menyebut Rasulullah. Gak mungkin Gusti Allah orang ibadah. Juli datang insyaallah. Ini sebetulnya yang perlu selalu kita appreciate. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya berterima kasih kepada saudara saya MH Indonesia, Muhammad Indonesia, yang menyandang satu kerendahan hati untuk mencintai semua orang with no pretension. Ketika sekarang semua orang melakukan kalkulasi, tapi ternyata kalkulasi saudaraku ini adalah kalkulasi untuk menuju redha Allah di hari akhirat. Maukah Anda menyumbang supaya dia konsisten dan istiqomah dengan situasi niat seperti ini? Alhamdulillah. Kebaikan dia yang menyebabkan aku datang sini. Pada tempatnya aku kalau meminta Anda semua solider kepada dia. Sebab akhirnya kembali kepada kita semua. Dan inilah iklim yang selalu dikumandangkan Rasulullah. Satu ketika Rasulullah dalam audiensi beliau bersama sahabat-sahabat beliau yang ada ketika itu, beliau memandang jauh menerawang, lalu mengangguk-angguk. Alhamdulillah. Semua orang jadi bingung, ada apa? Kau tahu Rasulullah bilang Alhamdulillah. Orang yang punya encouragement untuk bertanya Umar bin Khattab, apaan Alhamdulillah? Kata Sayyidina Umar bin Rasulullah, Alhamdulillah, kamu semua begitu demen dan patuh sama aku. Ada dua kata kunci. Kamu semua begitu demen dan patuh pada aku. Telah memberi peluang padaku. Semua hal
yang disuruh Allah Ta'ala supaya aku sampaikan kepada kemanusiaan, tersampaikan dengan baik kepada kalian. Dan kalian aktualisasikan, implementasikan dengan baik dan benar. Fi qaumuna ba'idun anna wa an zamanina, kata Rasulullah. Tapi ada nanti satu entity, satu kaum jauh dari kita di sini dan dari sekarang. Ma yanqus mahabbatuhum wa ta'atuhum ilayya minkum. Mereka cinta dan patuhnya kepada aku gak kalah sama kamu. Kamu ketemu aku, not them. Inilah kira-kira saudara-saudara yang kucintai, artikulasi kembali iklim bersama Rasulullah yang menyebabkan Allah dan Rasulullah rela. Di belakangku ada Maulana Syekh Muhammad Nadim adalah Haqqani. Beliau graduated SPSD on Chemistry dari University Istanbul. Tapi itu sudah beliau lepas sekarang. Karena beliau mengembangkan purity di dalam rohaniannya. Di belakang beliau ada Syekh Syarafuddin Dagestani. Di belakang beliau sebagai mata rantai kepada Rasulullah ada Syekh Syarafuddin. Di belakangnya ada Muhammad Al-Madani. Di belakangnya ada Jamaluddin Al-Ghumuki. Di belakangnya ada Ahmad Jarawi. Di belakangnya ada Simail Sirwani. Di belakangnya ada Khalid Baghdadi. Di belakangnya ada Abdul Dahlawi. Ini sampai 40 mata rantai ke Rasulullah. Atau kalau dibalik, dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepada Salman Al-Farisi, kepada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, kepada Ja'far Shadiq, kepada Bayezid Taifur Bistami yang dulu dia Zoroastrian, kepada Abu Ali Al-Farmadi, kepada Hasan Al-Khani, kepada Yusuf Hamadani, kepada Muhammad Baba Samasi, kepada Syed Amir Kular, kepada Sahabaudin Aksbadi. Seluruhnya mata rantainya menyambung kepada kalian. Aku mencintai Allah dan Rasulullah dengan cara mencintai kamu semua, siapapun kamu. Karena kita dahulu ada di zaman azali dan kita dititipkan oleh Allah kepada Rasulullah. Karena aku punya alasan yang mantap untuk mencintai kalian. Aku sebut ini. Ada aku lalukan arus keberkahan Rasulullah kepada kalian semua. Mudah-mudahan dengan tahalli yang kalian bikin dan tahalli yang kita buat ala kadarnya, Allah memberi berkah kepada kita, dihidupkan hati kamu. Di tengah masyarakat yang hidup, yang mati hatinya, kalian dihidupkan dengan majelis maulid ini. Tidak ada keberuntungannya seperti ini. Tempo hari saya datang ke Bantul pada waktu habis gempa. Saya bilang kepada mereka, tanggal 27 Mei saya ada di Bangkok. Ketika saya dengar ada gempa di Jogja, Masya Allah, malas nonira. Saya tahu pojok-pojok Jogja, sebab saya 8 tahun dulu di sini. Dari tahun 66 sampai 73. Tapi perasaan itu hanya sekilas saja. Sebab saya sibuk, saya pergi ke Cyprus. Di Cyprus saya menjumpai makam seorang wanita, sahabat Rasulullah, yang buried over there. Ketika saya berhadapan dengan satu spiritualitas yang ditransformasikan melalui ziarah itu, saya teringat kembali Bantul. Begitu saya cerita kepada orang-orang di Bantul ketika itu. Tapi itu pun sekilas. Begitu saya datang di depan Rasulullah di Madinah, saya bilang, ya Allah, ya Rasulullah, bahwa aku diberi keberuntungan, biar aku berguna buat saudara-saudaraku di Bantul. Begitu saya ada di Damaskus, saya ditelepon oleh Raja Asman, putra mahkota dari Sultan Perak. Dia tanya, aku mau pergi ke Jogja, ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ada tak kawan kita? Untuk apa? Sultan ketemu Sultan untuk apa? Itu urusan kami lah, kata dia. Tapi aku bawa uang sedikit untuk bisa disampaikan kepada orang yang terkena disaster di sana. Oh ada, saya kasih nama dan telepon. Akhirnya saya dapat uang cuma sedikit, 20 juta. Berdoa di depan Rasulullah supaya aku punya uang cuma pas untuk kebutuhanku. Tapi ketika ingin menyumbang kepada teman-teman di Jogja, di Bantul yang kena gempa, tidak ada lagi spare dari isi kantong. Tetapi ternyata serta-merta saya ditelepon, saya dapat uang. Lalu saya datang kepada teman-teman di Bantul ketika itu. Saya bawa uang cuma sedikit, ini artanya mengkali 2 juta. Kali 2 juta, nek ditukok ke cendol untuk pinten nggih. Watah, kata orang. Lantai gelis, lanek cinta. Orang ketawa. Saya bilang kepada mereka semua, tadi saya di mobil, saya tanya teman saya, Mas Joko, saya dengar orang Jogja tidak terima lagi sumbangan super mie. Mungkin saya,
Lah kenapa? Boten gak ada panci. Masya Allah. Masa mau makan kerupuk mentah? Super mie. Tahu nggak kamu Jok? Apa yang harus kita kasih sama mereka? Nopo nggih saya. Nek ditakonnya jawab kan? Jawab. Hehehe, dia ketawa. Arto saya, ora cinta. Saya bilang, kulawo tingali Mas Joko mantuk-mantuk setengah ngerti setengah ora. Wong aku kondone cinta yo, tapi juntrungane kaya ngopo ora pati pas. Cinta niku asline sing kula beto sakniku. Kula tingali panjenengan sedaya niku sasat prasasan kabeh wong nangis. Saya ajak zikir cuma sebentar. Tetapi ketika mereka disentuh oleh Rasulullah, batin dan spiritualitas mereka, they find out themselves. Itulah yang sebenarnya hari-hari harus kita lakukan. Maka aku katakan di sini, saudara-saudara yang dicintai, kalau mau sholat jangan geburu-geburu takbiratul ihram. Panggil satu butir paling tidak dari memori Anda untuk bersyukur. Semisal alhamdulillah Gusti kula kesandung tapi mboten kejelungu. Tindakan itu dari pikiran Anda. Kalaupun tidak pakai lisan nggak apa-apa, tapi endapkan ke hati. Seperti kita tadi disentuh hati kita ketika berselawat dengan Rasulullah. Ketika ada getar itu, nah di situ Anda siap untuk sholat. Etik orang sholat adalah jidat akan jatuh di tempat sujud, mata ditaruh ke situ. Jangan mengundang gelombang lain untuk masuk sebagai memori melalui visualisasi atau mata kita. Jadi mata tertancap di situ. Jangan baca cap sarung orang. Baca duduk nanti. Cari Pak sholat. Sebule ngurusi cape sarung. Kalau ada semut, jalan pun pada situ. Oh, bulan ini lo kayak ini. Mana yang namanya wajah itu wajib? Mana yang namanya baik baini wa baina khutwaya sama ba'ata baina al-masriq wal maghrib? Apa sih? Karena hatiku dan hati kamu tidak selalu aware. Maka panggillah dengan kesyukuran. Minimal 1 poin untuk kita syukuri dari Allah akan hadir keadaan. Saya yakin, walaupun saya baru sekali ada di tengah Anda, yang selalu dibikin oleh maestro kita adalah bagaimana mengupload suasana batin dengan pendekatan estetik, dengan pendekatan lirik, dengan pendekatan ritmik, dengan pendekatan melodi, supaya Anda keluar dari citra diri yang buruk, menghidupkan suasana batin, kesadaran pikiran, dan tuturan kata, and appreciating to all kind of His mercy. Itulah saudara-saudariku yang kucintai, outcome dari proses kehidupan kita sehari-hari yang selalu kita munajatkan kepada Allah. Kalau kita ngerti bahwa kita dititipkan oleh Allah kepada Rasul, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih atas penghargaan Anda dan mohon maaf untuk hal-hal yang merupakan kekurangan dari saya. Mahat marrah assalamualaikum. Rahmaka ya Rabbi, ya Rabbi faham tahnu ala ya Rabbi faham
الحبيب المصطفى